Hello, good day everyone. Sampai selamat bertemu kembali. Oke, ini hari Senin ya. Hari Senin eh, jam 11 ya. Jadi ini lagi sesi Asia sekarang. Oke, sekarang saya akan trading ya. Saya akan mencoba trading hari ini. Minggu kemarin banyak sekali kerjaan saya, jadi saya nggak sempet trading karena seminggu full lagi ada kegiatan ya. Ini saya baru ada waktu luang sekarang. Kita lihat di sini ada resisten ya di 15 menit, time frame 15 menit, di time frame 30 menit. Kalau kita lihat dia lagi pullback atau membentuk momentum bullish ya di sini. Di sini resistennya, di sini adalah supportnya ya. Di sini ada supportnya. Kita lihat ini Asian Open udah lewat ya. Asian Open harusnya dari jam 9 tadi. Jadi kita terlambat untuk masuk ke Asian Open. Tapi kita lihat apakah ada opportunity buat kita untuk mengambil trade pada sesi kali ini. Kita lihat ya. Jadi sekarang posisi saldo saya di $92. Saya akan meresikokan maksimal 3% dari total saldo saya. Jadi kalau 3% itu sekitar 3 bagi 100 ya, kalikan $90, maksimal $2,7 yang saya risikokan untuk mendapatkan profit di trading kita kali ini. Saya hanya akan trading 2 kali karena ini adalah hari Senin dan banyak sekali ini masih awal minggu, jadi kita masih punya banyak waktu untuk trading. Saya nggak akan over leverage, saya nggak akan terlalu agresif, saya hanya akan melihat bagaimana kondisi market, apakah ada peluang. Jadi strategi saya adalah saya ingin trading secepat mungkin dan untuk mengantisipasi pergerakan harga di time frame 30 menit atau di time frame 1 jam ya. Jadi kita hanya akan melakukan trading yang cepat, mengambil posisi secepat mungkin dengan target 10 pips ya. Kalau misalnya saya mencapai target itu, alhamdulillah. Kalau enggak, saya hanya akan mencoba manage resiko saya maksimal 3% loss maksimal. Kalau lebih dari itu saya nggak mau mengambil resiko itu, saya akan mengambil trading di keesokan harinya. Oke, sekarang saya menunggu konfirmasi untuk buy ya. Kalau candle 30 menit close bullish, berarti di situ memberikan informasi ke saya bahwa dia sudah membentuk support di sini ya. Dia sudah membentuk support di sini dan akan meneruskan pergerakan harga naik ke atas ya, dan menembus resisten ini. Kita tunggu saja sampai candle ini close dalam waktu 8 menit ya. 8 menit. Kita punya konfirmasi di time frame 15 menit. Kalau misalnya 15 menit dia close bullish ya, berarti kemungkinan harga untuk naik peluangnya besar ya. Kita main ilmu peluang di sini, teman-teman. Oke, kita tunggu aja. Kita tunggu saja apakah ada news hari ini. Kita lihat ada news tidak di forexfactory.com. Kita lihat apakah ada news. Kalau ada news kita agak hati-hati ya guys ya, karena harga akan sangat agresif ketika news itu keluar. Mudah-mudahan nggak ada news yang ini sih. Oke, tidak ada news yang terlalu ini sih. Ini untuk Australian dollar dan New Zealand dollar, tapi nggak ada pengaruhnya sama pound sterling Japanese yen ya, mungkin nggak terlalu berpengaruh. Jadi kita bisa mendapatkan price action yang normal. Jadi gitu guys. Kalau kalian trading, kalian harus menentukan pertama plan kalian apa. Kalau plan saya di sini adalah untuk mengambil posisi buy. Posisi buy saya adalah ketika candle 15 menit ini close bullish
dan candle 30 menit ini close bullish kayak gini, itu saya bisa mengambil posisi buy dengan stop lossnya di sini ya. Stop lossnya di sini jadi sekitar berapa pips? 7 pips ya. Jadi kalau misalnya saya loss pun sekitar 0,7 dolar, itu masih dalam range resiko saya. Nah, saya akan mengambil posisi sell ketika harga menembus resisten ini ya, atau candle 30 menit dia close bullish, close bearish, kemudian candle 15 menit dia close bearish dan menembus support yang ada di sini. Itu baru saya ambil posisi buy, sell dengan stop loss di atas ini ya, sekitar 10 pips. Jadi kalau misalnya saya loss sekitar 1 dolar ya, saya akan menggunakan 0,02 lot size. Kita tunggu aja. Ini kalau candle 15 menit close bearish, kemungkinan candle 15 menit berikutnya akan membentuk candle bearish kalau price actionnya normal. Tapi kalau misalnya dia membentuk candle 15 menit membentuk candle bullish, berarti dia lagi ranging, lagi konsolidasi untuk menentukan apakah dia naik atau turun ya. Cuman kalau secara daily harga udah naik ya, harga lagi naik, dia membentur support yang kuat di sini. Dia membentur support yang kuat di sini ya. Jadi dia lagi di area support daily. Jadi harga kemungkinan akan mantul ya. Jadi saya punya bias bullish di sini. Coba kita lihat 4 jam juga bullish, dia sudah mantul di sini. 1 jam juga bullish ya teman-teman ya. Kita hanya mencari entry kita di sini. Ketika candle ini close bullish, saya akan mengambil posisi buy. Stop lossnya di sini sekitar 9 pips. Oke, sepertinya dia akan close bullish nih teman-teman. Tapi kita lihat dulu 15 menitnya close seperti apa. Mudah-mudahan dia close bullish supaya memberikan konfirmasi yang kuat buat saya untuk buy. Oke, kita pips spreadnya lebar sekali ya, 3,5 pips ya spreadnya. Oh my god. Yep, dia mendapatkan push di akhir-akhir pembentukan candle ini. Kalau dia candlenya close bullish, besar kemungkinan harga akan melanjutkan kenaikan ya. Kita santai aja, kita tunggu, kita lihat. Wow, kita punya push ya, push yang kuat. Itu kita tunggu aja. Jangan, ini dia lagi mencoba untuk menembus resisten ya. Biasanya dia akan mantul lagi. Kita tunggu sampai candle berikutnya open aja. Kita open ketika candle berikutnya, kita open posisi ketika oke, dia udah menembus semua resisten yang ada di sini. Jadi peluang dia untuk naik semakin tinggi ya. Peluang harga untuk naik akan semakin tinggi. Kita hanya menargetkan 10 pips, atau target kita bisa di sini nih. Target kita berikutnya, next target kita nih di sini. Kalau dia menembus resisten tersebut, kemungkinan besar harga bisa mencapai level ini ya. Kita tunggu saja. 30 menit kalau close bullish, 15 menit close bullish, besar kemungkinan bahwa harga akan terus melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Dia udah menembus semua resisten, jadi harusnya harga akan melanjutkan kenaikan di candle berikutnya. Candle 15 menit minimal dia akan bullish juga. Stop loss kita di bawah sini ya, stop loss kita di bawah sini. Oke, jadi untung tadi kita nggak langsung ambil posisi ya. Kita tunggu, saya akan mengantisipasi bahwa candle berikutnya akan bullish. Kalau dia close bullish candlenya, besar kemungkinan bahwa harga akan melanjutkan kenaikan ya. Kita tunggu aja 2 menit lagi men, 2 menit cepet banget. 2 menit aja. Kita meresikokan, ingat tadi strategi kita meresikokan sekitar 3% ya. Meresikokan sekitar 3% dari saldo kita yang ada. Jadi sekitar maksimal loss 2,7 dolar. Kalau udah loss 2,7 dolar, saya akan berhenti trading dan saya akan mencari posisi lagi besok ya, besok
2,7 dolar. Jadi penting banget ya teman-teman, ketika kalian trading, kalian memanage resiko kalian seperti itu dan stick to the stick sama rule itu, supaya menghindari kalian dari loss yang lebih besar lagi. Ketika kalian over leverage atau over trade ya, over leverage, kalau kalian over trade atau mengambil posisi terlalu banyak, itu cenderung kalian akan over leverage atau mengambil risiko terlalu besar. Jadi ketika mengambil risiko terlalu besar ya, kalian punya peluang juga untuk profit gede ya, tapi ingat, ketika kalian mengambil peluang untuk mengambil profit yang gede, berarti kalian meresikukan lebih juga. Jadi peluang kalian untuk loss lebih besar juga akan lebih tinggi gitu ya teman-teman. Oke, ini sebentar lagi dia bakal close. Kita lihat di 5 menit juga. Kalau semua candle 5 menit close bullish, 15 menit close bullish, 30 menit close bullish, dan 1 jam juga masih di bullish, berarti saya akan mengantisipasi di candle 30 menit berikutnya kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Besar kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikan. 50 detik lagi. Kita lihat, saya akan menunggu sampai candle berikutnya open. Saya berharap dia akan turun dulu candle berikutnya untuk mengetes support yang ada di sini, kemudian langsung melanjutkan kenaikan. Saya akan mengambil posisi ketika harga berubah dari bearish ke bullish ya. Dia mulai flipping, itu baru saya ambil posisi buy. Jadi kita tunggu. Ini konfirmasi kita, ingat konfirmasi kita, dia udah menembus semua harga yang ada di sini, resisten yang ada di sini sudah menembus. 15 detik lagi, 14 detik lagi guys. Ini real ya, ini real time, ini real money juga, nggak ada settingan sama sekali. Saya juga baru membuka chart ya pada siang. Oke, dia sudah mulai open. Candle berikutnya kita siap-siap open posisi ketika dia dia udah mulai kita open posisi sekarang. Stop loss saya di sini ya teman-teman, di bawah candle 15 menit ini ya, posisi saya, posisi stop loss saya. Kemungkinan besar kemungkinan harga akan meneruskan penaikan ya. Ketika saya akan manage resiko saya, ketika candle 15 menit ini dia close bearish, saya akan menutup setengah posisi saya. Kalau dia close bullish, berarti dia akan masih melanjutkan penaikan. Tapi kalau candle 15 menit close bearish, berarti saya akan menutup setengah posisi saya. Atau ketika harga mulai menembus low yang ada di sini, saya akan langsung menutup setengah posisi saya untuk meminimalisir resiko ya. Itu penting banget guys, bagaimana kalian memanage trade itu. Ini lagi turun ya. Kita tunggu aja, harus sabar ya teman-teman ya. Kalau prediksi saya sih mungkin dia akan turun dan membentuk lower wick, terus kemudian melanjutkan kenaikan ya. Kalau prediksi saya, kita hanya meresikokan 3%, ingat 3%, jadi maksimal 2,7 dolar ya. Ini 2,7 udah pas dengan resiko kita, udah pas dengan manajemen resiko kita ya. 2,7 dolar maksimal, saya nggak akan resikokan lebih dari itu. Lebih dari itu saya tidak akan saya mengambil posisi lebih dari itu. Kita taruh trailing stop 5 pips. Jadi ketika harga bergerak 5 pips dari open posisi saya, stop lossnya akan otomatis naik ya. Kita tunggu aja 15 menit lagi. Lihat harga mengalami penolakan ya. Jadi memang dia sepertinya hanya akan membentuk lower wick aja, kemudian melanjutkan kenaikan. Konfirmasi kita ini ya guys ya. Jadi dia udah ranging, dia mencoba menembus support yang ada di sini, tapi langsung mantul dan candle berikutnya close bullish ya. Jadi 5 menit close bullish, 15 menit close bullish juga yang ini, 30 menit juga close bullish. Jadi besar peluang bahwa harga akan melanjutkan kenaikan minimal sampai di sini nih guys. Minimal sampai di sini dia bisa mencapai di sini ya, minimal
30 menit kita lihat ya, minimal dia sampai di sini ya. Di sini saya akan taruh take profit saya di sini. Kita tunggu aja. Saya sudah menaruh take profit saya di situ. Yep. Kita udah mendapatkan konfirmasi kita udah ambil posisi, kita udah tahu stop loss kita di mana. Sekarang kita tinggal menunggu aja dan memanage trade kita sebaik mungkin ya. Kalau candle 15 menit ini close bearish atau close candle, saya akan close setengah posisi saya untuk meminimalisir resiko. Kenapa? Kalau candle 15 menit ini dia close bearish, berarti saya tahu bahwa dia membentuk resisten. Jadi bisa saja nanti harga dia akan kembali turun dan untuk mengetes support yang ada di sini. Kalau dia close bearish ya teman-temannya di 15 menit. Makanya saya akan close setengah posisi saya untuk mengurangi resiko. Dan saat ini dia masih mencoba untuk menembus, dia nggak bisa, dia udah mencoba berkali-kali untuk turun ke bawah ya, cuman nggak bisa. Sepertinya masih banyak buyer di area ini. Candle ini udah menembus semua yang ada di atas sini, candle bullish ini, jadi besar kemungkinan harga akan terus meneruskan kenaikan ya. Kita tunggu aja guys, kita tunggu aja. Let's just wait and see bagaimana price action itu bekerja. Oke. Mudah-mudahan dia terus meneruskan penaikan. Ini saya menggunakan ilmu peluang, murni peluang. Ini enggak judi ya guys ya. Ini enggak judi, ini peluang, analisa kita berdasarkan peluang. Kalau dia close bullish lagi, besar kemungkinan harga akan terus naik, jadi posisi buy kita aman ya teman-teman ya. Ingat ini hari Senin, kalau udah dapat 10 pip saya akan berhenti trading ya. Target saya hanya 10 pips. Oke, terus kita lihat 9 menit lagi candle ini akan close. Analisa kita sepertinya udah bagus ya. Ini adalah candle konfirmasi dan kita masuk di waktu yang tepat. Oke, dia udah menembus ke atas. Saya sudah dalam posisi profit sekarang sekitar $0,19. Kita tunggu aja. Kalau candle ini close bullish lagi, besar kemungkinan harga akan melanjutkan kenaikan ya teman-teman. Kita punya konfirmasi ini. Pertama dia membentuk support di 15 menit, lalu di 30 menit ternyata ini memang support yang kuat dan dia close bullish, bahkan menembus semua resisten yang ada di sini ya. Harganya membuat higher high di sini ya. Jadi besar kemungkinan bahwa candle berikutnya akan melanjutkan kenaikan di 30 menit atau bahkan mungkin di 1 jam ya. Minimal dia akan mencapai harga di sini ya. Minimal dia mencapai di sini. Ini target yang cukup realistis dan cukup dekat ya, sekitar di sini dengan one risk ratio ya. Jadi saya menggunakan resiko 1:1, meresikokan $2,7 untuk mendapatkan $2,7 ya. Jadi itu make sense. Posisi kali ini make sense ya. Sesuai dengan logika. Ini harga ini dia udah membentuk higher high sekarang di 15 menit. Dia membentuk harga yang lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Di candle ini higher high-nya itu di harga 132.244 ya higher high-nya. Terus higher low-nya di harga 132.111. Sekarang dia membentuk higher high di 132.273 dan higher low-nya di 132.193. Jadi besar kemungkinan harga akan melanjutkan kenaikan. Oke, kalau dia close bullish, peluang kita untuk melanjutkan kenaikan lebih besar lagi ya. Kita tunggu saja. We just have to wait. Kita tunggu sampai kita break even.
Kalau candle 15 menit ini masih close bullish juga, berarti besar kemungkinan bahwa harga akan melanjutkan kenaikan sampai dengan sesi London Open ya. Kalau biasanya sih kalau dari sesi Asia dia sudah membentuk formasi seperti ini ya, kayak ini nih, ini ketika market Asia, ini Asia Open nih, Asia Open di sini candle ini nih, ini candle Asia Open ya. Harga mengalami push naik ke atas. Ini Asian Open, ini during Asian, kemungkinan dia akan naik terus sampai di London Open di pukul 9 ya. Kemungkinan kalau kita masih mendapatkan push, kita bisa naik terus minimal sampai ke target berikutnya di sini atau di sini ya. Itu lumayan ya, sekitar 3 pips, 4 pips. We just have to wait and be patient, really patient about this. Ini sesuai dengan prediksi saya. Harga masih terus melanjutkan penaikan, apalagi nanti ini 5 menit terakhir ya, 5 menit terakhir. Kita lihat candle 15 menit ketika dia close bullish, berarti peluang kita untuk melanjutkan kenaikan semakin besar ya, teman-teman. Ini murni strategi price action, saya tidak menggunakan indikator apapun. Ini saya menggambar sendiri. Lihat, ternyata kita memang punya push ya, dan betul kita meneruskan penaikan. Kita tunggu saja. Candle 15 menit ini akan close bullish sepertinya ya, teman-teman. Sepertinya dia akan close bullish, which is really liked it. Ini kita belum sampai 10 pip ya, belum sampai pergerakan harga belum sampai 5 pips. Kalau dia sudah 5 pips, nanti trail stop saya akan activated, jadi dia akan otomatis naik ketika harga sudah bergerak di atas 50 poin dari posisi entry saya. Ketika candle ini close bullish, saya akan menggerakkan stop loss saya di bawah candle 15 menit ini. Kalau candle 15 menit dia close bullish. Oh ya, jadi ketika kalian mulai trading, kalian harus pertama menemukan yang pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya, itu di mana level atau di mana area resisten dan support ya. Terus kemudian kalian harus menemukan atau menentukan bias kalian apa. Kalian mau ambil posisi buy atau sell ya, teman-teman. Kalau kalian sudah menentukan kalian akan mengambil posisi buy atau sell, selanjutnya adalah kalian tinggal mencari konfirmasi. Konfirmasi kalian apa? Ketika kalian mengambil posisi buy ya, seperti saya saat ini, saya akan mencari konfirmasi seperti sudah terbentuk support yang kuat ya. Ketika saya menemukan harga atau price action sudah membentuk support, berarti saya tahu itu adalah konfirmasi saya untuk ambil posisi buy. Saya akan mengambil posisi buy ketika harga mulai membuka candle berikutnya. Candle berikutnya sudah mulai terbuka, saya akan mengambil posisi buy. Nah, ya, terus kemudian kalau kalian ingin kalian ingin trading dengan mengambil posisi sell, yang kalian lakukan hanya cukup mencari resisten ya. Ketika harga membentuk resisten seperti ini misalnya, kalian bisa mengambil posisi sell dengan stop loss di resisten yang terbentuk tersebut. Gitu teman-teman. Jadi kenapa kita perlu mencari support dan resisten kita, supaya kita bisa menentukan di area mana kemungkinan stop loss kita bisa kita taruh ya, teman-teman. Karena kayak gini nih. Ketika ini analisisnya seperti ini nih. Ketika harga membentuk support di sini ya. Ketika harga membentuk support di sini, ini supportnya. Berarti ketika harga menembus support ini ya. Ketika harga menembus support ini, kemungkinan besar harga akan terus ke bawah untuk mengetes support berikutnya yang ada di bawah sini ya, teman-teman ya. Oke, dia sepertinya, oh my god, ini apa nih? Gak apa-apa. Kalau dia masih close bullish, berarti kita punya peluang untuk naik masih tinggi. Ini dia sudah membentuk higher high, ini higher low-nya, ini higher high, ini higher low, ini higher high, ini higher high, ini higher low. Jadi konfirmasi
saya untuk ambil buy. Kita tunggu sampai dia close ya. Kalau dia close bullish, berarti kita masih punya peluang untuk melanjutkan kenaikan ya. Tapi kalau dia close bearish, saya akan close tengah posisi saya untuk meminimalisir resiko. Kita udah minus 0,94 dolar ya, masih dalam range resiko kita. Resiko kita tadi kan 3% ya maksimal ya. Jadi sekitar 2,7 dolar, ini masih 0,7, masih di bawah 1 dolar, jadi masih aman. Kita masih dalam range resiko yang kita tentukan ya. Saya tidak akan membiarkan saya loss lebih dari 3% karena minggu ini baru saya dimulai dan kita masih punya banyak waktu untuk trading sampai dengan hari Jumat. Dan juga ingat ini adalah hari Senin, jadi volume mungkin tidak terlalu tinggi ya hari Seninnya. Jadi kita mungkin nggak akan mendapatkan candle-candle besar yang bisa kita tradingkan. Oke, dia close nggak tahu nih close doji apa close bearish nih. Kita lihat aja, mudah-mudahan close bullish ya teman-teman ya. Kalau dia close bearish, saya akan close tengah posisi saya. Oke, sepertinya dia akan close bearish ya. Mungkin saya akan close tengah posisi saya, tapi bagusnya dia nggak menembus ini sih harganya. Oke, saya akan close tengah karena saya tahu ini dia sudah membentuk resisten ya. Saya akan close tengah posisi saya, loss sekitar 0,333 dolar ya. Kalau harga dia menembus low yang di candle ini ya, dia terus ke bawah, saya akan close semua posisi saya karena saya tahu bahwa harga mungkin belum mau naik, dia masih mau membentuk support. Kenapa saya close posisi saya? Karena saya akan mencari entry yang lebih baik lagi ya. Entry yang lebih baik lagi. Ini dia nggak membentuk lower wick, jadi bisa aja habis bullish dia langsung ke bearish ya teman-teman. Kalau dia close, dia menembus support yang ada di sini, harga menembus support yang 132.191, saya akan close semua posisi saya karena saya tahu bahwa harga masih akan mencari support ya. Saya tidak suka mengalami drawdown lebih lama. Kita udah dalam posisi selama 15 menit. Kita nggak mendapatkan push yang kita inginkan ya. Saya antisipasinya pushnya kuat ya, tapi ternyata dia masih koreksi dulu. Apalagi ini 30 menit lagi bearish, 15 menit juga bearish ya, close bearish. Mudah-mudahan dia langsung naik. Kita lihat aja di 15 menit berikutnya. Saya juga mengantisipasi supaya saya tidak kena stop loss seluruhnya ya. Kalau seluruhnya kan tadi sekitar 2,7 dolar ya. Tadi udah 0,35. Oke, ini dia sudah mulai bearish ya guys. Kalau dia menembus 132.191, saya akan close semua posisi saya. Berarti trade 1 kita loss. Trade 1 kita loss sekitar, kalau misalnya saya close sekitar 6 pips ya, itu 6 sampai 7 pips, itu udah trading manajemen yang baik, manajemen risiko trading yang cukup baik. Jadi gitu guys, saya nggak akan membiarkan saya mengalami loss yang besar karena itu kuncinya.
Kalau kita bisa meminimalisir resiko atau meminimalisir loss, otomatis profit kita akan semakin besar ya teman-teman. Yang selama ini bikin trader banyak rugi adalah dia tidak meminimalisir resikonya, jadi dia mengalami drawdown yang besar, akhirnya kena full stop loss, akhirnya dia mengalami rugi yang lebih banyak. Ketika saya berhasil memanage resiko, berarti loss saya semakin kecil dan oke, dia sudah mulai turun teman-teman. Kita close aja ya, kayaknya dia nggak kuat naik. Sip, kita loss sekitar 7 pips tadi ya. Saya tadi ambil posisi di sini, kemudian stop loss saya di sini sekitar 7,2 pips. Trade 1 loss 7,2 pips. Dan kita berikutnya saya akan menunggu ketika candle ini close bullish lagi. Saya akan mencoba untuk ambil posisi buy lagi karena saya tahu bahwa sudah terbentuk support di sini ya. Kalau candle 15 menit ini dia close bullish lagi. Tapi kalau candle 15 menit dia close bearish, saya nggak akan trading. Karena rencana saya, plan saya adalah buy ya teman-teman. Jadi saya akan menunggu sampai support itu terbentuk. Kita udah loss tadi berapa, 7 pips ya, jadi sekitar 0,7 dolar lah. Masih jauh dari resiko kita, masih jauh dari kemungkinan resiko yang kita peroleh ya. Ini dia udah menembus low yang ini yang membuat saya concern. Mungkin harga dia akan turun dan membentuk support. Bisa supportnya di sini, bisa supportnya di sini lagi ya. Kita nggak tahu. Kita hanya menunggu sampai candle itu memberitahukan kita, oh di sini loh supportnya, oh di sini loh resistennya, kayak gitu. Kalau saat ini saya hanya tahu bahwa di sini adalah resistennya. Kalau kamu adalah trader yang agresif, kamu bisa ambil sell sekarang dengan stop loss di atas sini, mepet sekali stop lossnya. Jadi harga bergerak dikit kena kamu stop loss. Kalau kamu trader yang agresif ya. Cuman karena saya ingin mengikuti trennya sekarang lagi bullish ya di hari ini, jadi saya memilih trading yang lebih aman, yaitu ambil posisi buy. Jadi saya akan menunggu sampai dia memberitahukan di mana support berikutnya berada. Kalau candle ini dalam 9 menit dia close bullish, berarti itu adalah konfirmasi saya untuk ambil posisi buy di candle berikutnya ya. Kita tunggu aja. Sepertinya sih dia mau turun nih, cuman nggak kuat karena ini ditandai dengan candle bearish yang ini nih. Candle bearish yang ini dia bodinya kecil banget ya, bahwa ini menunjukkan ini adalah weak resistance atau resisten yang lemah ya teman-teman ya, di 15 menit ya. Kalau candle ini kemudian dia close bullish, berarti dia akan melanjutkan kenaikan ya, minimal sampai di sini lagi. Terus mungkin dia bisa menembus atau mungkin dia turun lagi, kayak gitu ya teman-teman ya. Kita hanya mengantisipasi bagaimana pergerakan harga berikutnya berdasarkan konfirmasi yang kita terima saat ini ya. Kita udah loss 0,7 dolar. Saya cukup senang dengan hal itu karena ternyata kita nggak mendapatkan push yang kita inginkan. Kita nggak mendapatkan pergerakan harga yang seperti kita inginkan. Saya harapannya sih ini close-nya bullish ya, di atas sini close-nya, supaya saya bisa mengamankan trading saya. Cuman ternyata dia close bearish, sehingga saya menentukan untuk close tengah posisi saya ya. Trade 1 loss 7 pips. Trade 1 it's okay. Kita masih punya lumayan banyak saldo untuk mengambil posisi berikutnya ya teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu over leverage, nggak perlu over trading, kita hanya perlu tenang. And let's see what happen next, okay? Kita lihat dalam 7 menit ketika candle ini close bullish lagi, berarti itu menandakan ke saya bahwa sudah terbentuk support yang lebih tinggi ya teman-teman ya. Tapi kalau dia candlenya close bearish, saya akan menunggu lagi sampai support itu terbentuk ya teman-teman. Oke teman-teman, ini 4 menit lagi. Oh no,
sekitar 5 menit lagi candle ini akan selesai terbentuk. Tadi ya, seperti yang tadi, ini adalah supportnya. Kemudian ini adalah resisten ya, the most recent resistance. Oke, kita lihat ternyata mungkin untung saya close cepet ya tadi ya. Kalau enggak saya bisa mengalami loss yang lebih gede karena ternyata harga dia masih mencari support di bawahnya. Mungkin dia akan sampai di sini nih teman-teman. Sekitar berapa pips nih? Sekitar ya 8 pips, terlalu dekat ya. Mungkin dia akan turun sampai di sini untuk membentuk support baru. All I can see right now, harga tuh harga membentuk resisten ya di sini ya. Apalagi kalau candle 30 menit dia close bearish. Ya, kalau dia close bearish seperti ini, berarti ini adalah resisten yang kuat ya. Kita lihat candle berikutnya ini akan major banget ya, karena candle berikutnya adalah candle pertama, candle 1 jam terbuka open. Lihat ya, dia bullish banget sekarang, cuman masalahnya adalah 30 menit lagi bearish, 15 menit lagi bearish ya, jadi kita nggak bisa juga ngambil posisi buy karena nggak ada support ya. Supportnya di sini guys, terlalu jauh. Kita akan mengambil posisi dengan resiko yang seminim mungkin ya. So we just have to let's see and let's see what happen. 4 menit lagi candle akan close ya. Kita lihat bagaimana dia akan terbentuk. Major. Ayolah, saya pengen dia terbentuk support dengan candle close bullish supaya saya bisa ambil posisi buy. Tapi sekarang nih harganya dia kayak ngebuat ini nih, lower high, ini lower low-nya gitu. Ini kan higher high, higher low, higher high, higher low. Ini lower high, lower low. Kalau dia close-nya kayak gini, apalagi di bawah resisten yang sudah terbentuk, bisa jadi harga habis close bullish, weak, apalagi kalau dia close weak bullish, bisa jadi dia akan lanjut turun ketika dia menembus support yang ada di sini, atau ketika dia menembus weak yang ini nih. Tuh. Di candle berikutnya ya. Kita cukup tunggu aja. Kita tunggu guys. Yay. Kayaknya ini support resisten yang kuat nih teman-teman di sini nih. Oke, ini dia resisten yang kuat ternyata ya di sini ya. Interesting. Kita tunggu aja sampai 3 menit lagi. 3 menit lagi kita akan mendapatkan konfirmasi yang kita inginkan. Oke, dia terus turun ya. Untung saya close tadi posisi saya, jadi kita terhindar dari major loss. Kita terhindar dari major loss ya, dari loss yang besar, which is great. Jadi saya tahu kalau saya bisa minimalisir resiko saya bisa trading dengan waktu yang lebih lama. Saya nggak kena MC, saya nggak mengalami loss yang besar, psikologi juga terjaga. Kalau candle berikutnya close bullish dan membentuk support, saya ambil posisi buy ya. Dia turun guys, dia turun. Oke, untung kita close tadi ya, ternyata dia turunnya lebih jauh lagi. Dia lagi menghadapi resisten yang kuat teman-teman ya. Kita tunggu saja. Man, look nasty. Well, let's see. Saya berharapnya sih terbentuk support ya di sini ya. Saya berharapnya terbentuk support supaya saya bisa ngambil posisi buy. Kalau kayak gini saya juga nggak akan ngambil posisi sell ya teman-teman ya. Karena kenapa saya nggak ngambil posisi sell? Karena
kemungkinan harga dia akan mengetes support yang di sini ya. Itu hanya sekitar 8 pips guys. 8 pips is not apa ya? It's not opportunable, nggak menguntungkan, bukan trading yang menguntungkan ya. Yang saya targetin adalah minimal 10 pips. Harga bergerak minimal 10 pips supaya saya mendapatkan sesuai dengan target saya ya. Ini candle 30 menit dia udah close bearish ya. Close bearish. Dia udah close bearish guys. Oke, dia udah menembus lower low-nya. Tapi saya tetap nggak akan ambil posisi karena kemungkinan dia akan membentuk support di sini terus kemudian melanjutkan kenaikan ya. Tapi saya harapannya adalah candle ini close bullish supaya saya bisa ngambil posisi buy. Tapi kalau kita nggak dapat konfirmasi itu ya udah, it's not the day for me to trade then. I'll lose 7 pips at the first trade, so I'm not gonna push myself. It's Monday, man. It is Monday, so I'm not gonna push myself hard. You see it? You see it? Nah, nasty. We don't have any confirmations. Interesting. Interesting. Down here around 6 pips. Apakah kita bisa ambil posisi sell teman-teman? Stop lossnya berapa ya? Stop lossnya sekitar 10 pips. Interesting. Ternyata memang dia membentuk resisten ya di sini ya. Kemungkinan dia akan terus turun. Sampai di sini. Wow. Ini kalau kita put stop loss di sini bisa nggak ya kira-kira? 7 pips. Interesting. Dia terus turun ya teman-teman ya. Mungkin kita ambil posisi sell aja ya, coba dulu ya. Kalau misalnya saya salah berarti saya sudah selesai trading saya hari ini. Man, I'm confusing right now. Which is am I gonna take a sell trade or not? Tapi enggak sih, kayak enggak deh. Karena kayaknya feeling saya sih ya, dia paling hanya membentuk support di sini atau membentuk support di sini ya. Kita tunggu aja candle berikutnya di 15 menit berikutnya ya. Kita tunggu aja. Oke teman-teman, ini candle 15 menit bakal close 5 menit lagi. 5 menit lagi dia close. Kalau dia close bullish berarti di situ menginformasikan ke saya bahwa sudah terbentuk support ya. Support, tapi saya inginnya sih harga itu dia menembus higher high yang di sini nih. Itu akan memberikan konfirmasi lebih ke saya bahwa dia membentuk support yang kuat untuk melanjutkan kenaikan ke atas ya. Tapi kalau dia close-nya masih di bawah sini, close bullish tapi di bawah sini ya teman-teman, ini weak support ya, support yang lemah. Jadi bisa aja candle berikutnya dia akan menembus low di sini terus melanjutkan penurunannya. Apalagi time frame 1 jam juga sepertinya dia akan naik ya teman-teman. Kita tunggu sampai dia menembus higher high yang ada di sini baru ambil posisi buy. Atau at least dia close bullish ya dengan stop loss di sini.
stop loss ya sekitar 8 pip ya. Ini lumayan resiko yang kecil ya, jadi mungkin saya akan ngambil posisi buy. Mungkin harga ini hanya consolidate ke bawah untuk mencari support dan kemudian membentuk support dan melanjutkan kenaikan ya teman-teman ya. Kalau dia close bullish, besar kemungkinan harga akan melanjutkan kenaikan ya, atau candle berikutnya kemungkinan akan membentuk candle bullish. Tuh. Jadi ceritanya JPY pagi ini dia membentuk support, mengalami push ketika Asian Open, terus kemudian lagi consolidate untuk menentukan apakah dia akan naik atau turun ya teman-teman ya. Saya harapannya sih candle bullish ini dia close strong bullish di atas ini, atau minimal ada wick yang menembus di atas ini ya, misalnya kayak gini ya. Dia minimal wicknya di sinilah, di harga 132.245 lah, 132.245 itu akan menjadi konfirmasi saya untuk mengambil posisi buy, atau dia minimal close dengan body yang full sehingga saya tahu bahwa volume buyer lumayan banyak ya di support yang ini. Kalau dia candle wicknya panjang di bawah terus dia close strong, itu menunjukkan bahwa buyer kuat ya di sini, di area sini, dan ini adalah support yang kuat sehingga kita bisa ambil posisi buy for the next entry ya teman-teman. Just wait and see. Saya hanya akan meresikukan uang saya seminimal mungkin agar nanti saya bisa mendapatkan profit maksimal. Jadi teman-teman gitu ya, kalau saya pertama yang saya pikirkan adalah resikonya dulu. Kalau resikonya terlalu besar, saya nggak akan ambil trade itu. Kalau resikonya masih minim dengan konfirmasi yang kuat dan saya tahu bahwa peluangnya besar, baru saya akan mengambil trade itu. Lihat, ini sepertinya support yang kuat ya. Ketika dia menembus ini, itu bisa menjadi konfirmasi kita untuk mengambil posisi buy. Dia membentuk support di area resisten, jadi peluangnya untuk menembus resisten tersebut semakin besar ya. Kalau dia membentuk support di area support, berarti harga kemungkinan mengalami penolakan di support dan akan mantul. Tapi ini dia membentuk support di area resisten, jadi peluang untuk harga menembus ke atas itu besar ya teman-teman ya. Lihat dia sebentar lagi dalam waktu 30 detik akan closing bullish. Dia akan closing bullish seperti biasa. Saya akan menunggu sampai candle berikutnya mencoba untuk mengetes support yang ada, terus kemudian flipping bullish. Ketika di flipping bullish saya akan mengambil posisi buy. Kita tunggu dalam waktu 17 detik, 17 seconds guys. It's just cepet banget itu, nggak lama ya. Oke, dia closing bullish sesuai prediksi saya, dan dia mengalami push ya, dia sudah membentuk support di sini. Saya ingin dia turun dulu untuk melakukan retest terhadap support itu, kemudian melanjutkan kenaikan. Turun dulu, kamu turun untuk mengetes support, minimal di sini dia tes. Terus ketika dia flipping bullish, saya akan ambil posisi buy. Kita tunggu aja, dia masih bearish. Tapi ketika harga dia menembus lower yang ada di sini, kemungkinan dia akan lanjut turun ya teman-teman ya. Atau it's just ranging ya, lagi konsolidasi, masih consolidate. Ini bisa aja dia consolidate sampai sesi London ya teman-teman. Jadi dia akan mantul di sini, mantul di sini sampai dengan sesi London Open. Kalau kayak gitu kita nggak bisa trading ya teman-teman ya. Kalau ranging
we cannot trade it. Yap, itulah pentingnya kenapa saya akan menunggu dia melakukan retest terhadap support, supaya saya nggak mengalami drawdown ya. Kalau saya langsung open posisi buy tadi, saya posisi drawdown sekarang bahkan mendekati sekali dengan posisi stop loss saya ya. So we just have to wait and see. Oke guys, kita lihat apakah harga memang akan melanjutkan kenaikan ya. Kita tunggu aja sampai candlenya flipping bullish. Let's wait and see apakah dia akan flipping bullish dan naik, mengalami push. Kalau tidak ada ya berarti mungkin saya nggak akan trading. Ini saya cukup trading aja satu posisi aja hari ini. Mungkin nunggu sampai London session atau mungkin New York session ya, baru saya mungkin akan trading lagi. Karena sekarang lagi during Asian ya, jadi masih during Asian dan pre-London. Volume biasanya nggak terlalu banyak, jadi harga banyakkan ranging. Jadi mendingan kita tunggu aja di London Open atau enggak di New York Open yang biasanya volumenya lebih banyak. Jadi ketika volume market besar, kemungkinan harga untuk menembus support dan resisten itu peluangnya lebih besar ya. Kalau dia New York Open atau London Open itu biasanya dia kuat sekali harga. Jadi kita akan mendapatkan push yang kita inginkan seperti ini, candle-candle seperti ini Asian Open nih. Kalau ini dia bergerak dari sini, mungkin saya kalau misalnya saya di posisi ini Asian Open, saya akan posisi buy di sini dan mengambil keuntungan sekitar 26 pip 2,6 pip 26 pip ya ini teman-teman ya. Stop loss di bawah sini, mungkin di sini. It's gonna be a great trading plan. Tapi untuk saat ini harga hanya akan turun dan atau mungkin ranging di sini. Jadi ini weak support ya teman-teman ya, weak support. Kenapa? Karena dia close bullish dan harga nggak bisa menembus resisten yang ada di sini. Jadi ini weak bullish ya, konfirmasi yang lemah. Lebih bagus adalah ketika candle 30 menit close bullish ya. Tapi kalau saat ini sih saya melihat resisten, adanya resisten di time frame 30 menit 15 menit ya. Kita untuk harga menembus support atau resisten, dia membutuhkan yang namanya momentum atau volume. Sekarang during Asian, jadi hanya market Asia yang buka sehingga volumenya nggak terlalu banyak. Harga biasanya stuck di satu tempat atau di ranging ya, di antara konsolidasi area yang lumayan ini sekitar 12 pipan. Good newsnya adalah ketika harga dia ranging ya dalam waktu yang lama, biasanya dia ketika dia keluar atau menerobos resisten atau support itu biasanya membentuk candle yang besar ya teman-teman. Itu peluang yang sangat baik untuk mengambil posisi ketika candle-candle besar itu terbentuk. Jadi kita nggak akan mengalami yang namanya drawdown dan kita langsung otomatis profit. Itu enak banget trading di candle-candle yang seperti itu. Nah, saya mencari candle-candle yang seperti itu teman-teman ya. Tapi seperti saat ini dia lagi ranging, mungkin kita nggak akan mendapatkan push yang kita inginkan seperti candle-candle ini nih mungkin ya. Saya akan mengambil posisi buy ketika harga menembus atas di sini, di atas ini ya, dengan stop loss di sini. Oke. Lihat bagaimana harga mencoba untuk menembus resisten ini ya. Dia naik langsung bruk, turun lagi, volumenya kurang. There's not terlalu banyak buyer, nggak terlalu banyak buyer di candle ini. Yep, if it's close bullish, mungkin we have an opportunity to take buys. Dengan stop loss minim di sini ya, stop loss kita di sini ya sekitar 7 pips. Tapi kalau dengan spread berarti bisa dari sini ya, dari sini sekitar ya 9 pips, 10 pips ya, 10 pips.
akan enak kita ya. Kita lihat apakah dia akan menembus ini resisten ini. Kita lihat dalam waktu 6 menit lagi candle akan close. Berarti ini menandakan bahwa ini oke, dia menembus. Ini support yang kuat ya ternyata ya teman-teman. Kita tunggu dia turun dikit, baru kita ambil posisi buy. Wow, it's a great push man. 30 menit dia akan close bullish juga dalam waktu 5 menit. Ini support yang kuat ya teman-teman ternyata ya. Kalau dia close bullish berarti peluang untuk dia melanjutkan kenaikan atau bullish tinggi ya. Dia akan bagus. Dia udah menembus. Harapan saya sih dia close bullish kayak gini ya. Jadi itu konfirmasi yang kuat buat kita untuk mengambil posisi buy ya. Apalagi kalau dia sudah menembus di atas ini ya, di atas resisten yang ini di 132314, itu berarti peluangnya untuk naik semakin tinggi. Oke, dia mengalami sedikit rejection. Kalau dia close bullish, we have to wait for we cannot close bullish. Berarti itu kita lihat 10 pips, 10 pips. Mungkin saya akan ambil posisi sekarang. Dia udah sedikit turun ya, untuk mendapatkan trading dengan risiko yang paling minim ya. Kita ambil posisi sekarang. Dengan stop loss di bawah sini ya, stop loss saya sekitar $2,21, which is itu masih dalam range resiko saya. Kita pakai trailing stop 50 poin. Kemungkinan dia akan close bullish ya, karena candle close dalam waktu 3 menit lagi. Ini udah 3 menit terakhir. Kalau dia close bullish seperti itu, menandakan kepada saya bahwa dia sudah membentuk support yang kuat. Ketika support yang kuat terbentuk di area resisten, besar kemungkinan harga akan naik. Apalagi 30 menit dia close bullish kayak gini, berarti ini support yang kuat ya teman-teman ya. 30 menit dia close bullish. Kita hanya perlu melihat the beauty of it. Saya akan mengambil profit di sini. Ini take profit saya. Ini area yang dimana harga akan kesulitan untuk menembus. Stop loss saya di bawah candle ini ya, sudah 10 pips, which is it's a great price action strategy. 10 pips, saya meresikokan 10 pips untuk mendapatkan 10 pips. Nah, kita lihat apakah dia bakal close bullish strong. Ini plan saya dari tadi adalah buy, jadi saya nggak mengambil posisi sell sama sekali. Plan saya adalah buy. Ketika harga udah menembus ini konfirmasi yang cukup kuat, apalagi kalau dia close bullish, ini konfirmasi yang cukup kuat bahwa harga akan meneruskan penaikannya. Let's see what happened. Right now harga masih dalam range spread saya dengan spread sekitar 3 pips ya. Spreadnya sekitar 3 pips. Dalam waktu 1 menit candle akan close, dan mungkin dia akan close bullish. Dia sudah menembus resisten.
harusnya candle berikutnya akan continue bullish ya teman-teman ya. You just have to wait and see. Saya berharap bahwa candle ini akan close bullish supaya ideas buy saya masih valid. Is it gonna close bullish? Let's see. Kita nggak tahu, kita lihat aja nanti bagaimana candle itu dia terprint di layar kita. Ke 15 menit. Saya ambil posisi di sini ya. Tadi di sini sudah di sini kalau nggak salah. Stop posisi ini. Dengan aiming for targetnya sekitar di sini saya kalau nggak salah. Tidak, sekitar sini deh target saya. Dia udah membentuk higher high, ini higher low-nya. Dia nggak mampu menembus low yang ada di sini ya. Oke, dia candle-nya close bullish ya. Jadi buy idea masih strong, masih valid. Buy ideas atau buy bias masih valid ya, masih valid ide untuk buy. Candle berikutnya saya akan mengantisipasi candle berikutnya di 15 menit berikutnya akan close bullish juga dan menembus resisten yang ada di atas ini ya. Untuk mengetes resisten yang ada di sini ya. Oke, let's see what happen. Kembali lagi saya akan mencoba untuk manage trade saya. Ketika candle ini dia close bearish, saya akan close setengah posisi saya. Jadi kita entry di harga di posisi pertama, kita entry di harga 132.60 ya. Yap, 132.60. Ini sekarang saya juga entry di harga 132.60 dengan stop loss 132.111. Kita lihat, let's see what happen. Kita entry dengan posisi yang sama, dengan konfirmasi yang sama. Semua memberikan signal buy ya teman-teman. Price action memberikan signal buy ke kita saat ini. Jadi kita mengambil posisi buy. Belum ada konfirmasi untuk sell ya. Yang terbaru the most recent adalah harga membentuk support di sini. The most recent confirmation ya. Konfirmasi terbaru yang kita dapatkan adalah harga membentuk support di sini ya. Jadi kita akan mengambil posisi buy. Kalau dia close bearish ya berarti dia membentuk resisten, tapi candle ini dia close bullish. Jadi dia memberitahukan kepada saya atau memberikan informasi bahwa ini adalah support yang kuat ya. Let's just see. Ketika harga menembus resisten yang ada di sini, dia akan bergerak cepat ke atas untuk mengetes resisten yang di sini. Kayak gitu dia. Let's just see. Wow, see that? Lihat bagaimana tadi ya, dia menembusnya bagaimana cepet kan dia, bro. Oke, dia udah menembus resisten yang ada di sini. Kemungkinan harga akan melanjutkan kenaikan ya. Dia sudah membentuk higher high.
Yep, we have our push. Kalau saya loss lagi di trading ini, saya akan berhenti trading untuk hari ini. Kalaupun saya profit, saya akan berhenti trading hari ini. Gitu ya teman-teman ya. Saya loss sekitar tadi berapa, 0,9 dolar ya, 0,6 atau 0,3 ya, 1 dolar lah kira-kira. Masih di bawah resiko trading saya sekitar 2,7 dolar, which is good. Saya nggak akan meresikokan lebih dari itu. Jangan over trade, jangan over leverage. We just have to wait and see how the price action move and ambil posisi. Ya tunggu aja. Masih bullish. Mudah-mudahan 15 menit berikutnya di close bullish di atas semua resisten. Itu memberikan konfirmasi yang kuat kepada kita bahwa harga akan meneruskan kenaikannya. Ini harga dia sedang membentuk bearish candle, sepertinya dia hanya akan membentuk lower low-nya ya teman-teman ya. Lower low bagus, dia berarti dia sedang retest support ya sekarang ya. Kalau dia close bearish kuat, saya akan close tengah posisi saya untuk meminimalisir resiko. Berarti kita nggak mendapatkan push yang kita inginkan ya. 30 menit supportnya di sini. Ini masih premature banget ya candlenya, masih 30 menit, masih 23 menit, jadi bisa aja dia membentuk lower low terus kemudian melanjutkan penaikan ya teman-teman. Kalau candle 15 menit close bearish, saya akan close tengah posisi saya. Berarti dia menunjukkan bahwa dia membentuk resisten. Ya, candle ini konfirmasi yang kuat untuk buy ya. Dia udah menembus semua resisten dan close bullish di atas semua resisten. Harusnya candle berikutnya dia akan continue bullish. Dia retrace-nya kuat. Tenang, dia masih open candlenya. Yang menjadi concern saya adalah ketika dia menembus ini nih. Dia belum menembus ya. Kalau dia menembus ini mungkin saya akan close tengah ya posisi saya untuk meminimalisir resiko. Wow. Dia belum nembus ya teman-teman, belum. Kalau candle ini close bearish, baru saya akan close tengah posisi saya. Kita nggak mendapatkan momentum yang kita inginkan. Ini masih membentuk lower high ya, ini lower high, benar-benar ini lower high, terus continue bullish.
5 menit lagi candle akan close. Kalau dia close bearish, saya akan close tengah posisi saya. Ini berarti ada resisten di sini teman-teman. Ya kalau dia ada membentuk resisten seperti ini, bisa jadi candle berikutnya akan turun lagi ya, untuk mengetes support. Kita nggak ada volume ya teman-teman, masalahnya itu. Jadi harga nggak bisa naik. Mudah-mudahan dia close bullish tapi weak bullish gitu, weak bearish ya, weak bearish. Mudah-mudahan dia close yang weak bearish. Tapi kita lihat 5 menit terakhir ini, kita lihat kondisi 5 menit terakhir dia kayak gini ya, ada resisten seperti di sini. Kalau dia closing bearish, berarti saya akan close tengah posisi saya untuk mengamankan posisi trading saya. Ini hanya membentuk lower high, lower low, lower high. Ini lower high, ini lower high, ini higher high, ini higher high. Kita lihat candle 1 jam dia close seperti apa. Kalau candle 1 jam masih close bullish, berarti peluang kita untuk naik masih besar ya. Tunggu 3 menit lagi, 3 menit lagi guys, 3 menit lagi. Apakah dia akan close bearish? Kalau dia closing bearish, saya akan close tengah posisi saya. Untuk meminimalisir resiko. Ini stop loss saya di sini. Yep, 5 menit dia go bullish. Jadi 15 menit sepertinya dia akan close bullish juga. Harga ranging teman-teman. Susah banget ditradingkan ini kalau harga seperti ini ya teman-teman ya. We have to be patient, manage the trade well, took the small losses, ambil loss yang paling terkecil. Ketika kita berhasil memanage trade kita dengan loss yang terkecil, berarti kita akan menjadi profitable trader ya. Mudah-mudahan dia closing bullish, tapi kalau dia close bearish saya akan close tengah posisi saya. Ayo jangan close bearish. Jadi kita nggak full stop ya, nggak kena full stop loss ya. Kalau full stop loss sekitar $2 tadi saya closing. You just have to wait and see. You just have to wait and see. Kita nggak punya volume nggak ada. Detik lagi. Kalau dia close bearish, saya akan close tengah posisi saya. Kalau dia close bearish, sepertinya akan close bearish ya teman-teman ya. Wow, 40 detik terakhir candle dia sangat volatile.
harapan saya sih dia close di atas ini sih, walaupun bearish tapi dia close di atas. Dia akan close bearish ya teman-teman ya. Ini saya akan close tengah posisi saya sekarang. Oh wait, dia stop. Ya, dia close bearish ya. Kita akan close tengah posisi kita. Loss sekitar berapa pips? Nanti kita hitung. Sekitar 4 pips ya, which is good. Ya, kalau harga menembus low yang ada di sini, saya akan close semua posisi saya, karena saya tahu bahwa harga akan melanjutkan penurunan dan karena di sini ada resisten ya, resisten dia di sini. Kita tunggu aja. Kalau saya loss dua-duanya berarti this is the end of the day for me to trade. I'm not gonna trade anymore. Sampai besok baru saya trading lagi ya. Kita nggak mendapatkan momentum yang kita inginkan, fokus di hanya 2 trade saja, tidak usah lebih, karena kalau saya trading lebih berarti saya akan mengalami loss yang lebih besar lagi. Nggak bisa dipaksa guys, teman-teman, karena harga saat ini ya nggak memberikan pergerakan seperti yang kita inginkan. Ini kita sell juga loss, ini kita buy juga loss ya teman-teman, karena dia nggak bisa sellnya pun harga seperti koreksi pelan-pelan gitu ke bawah, terus naik juga pelan-pelan, kita nggak bisa mendapatkan 10 pip yang kita inginkan. Kita tunggu aja sampai gimana candle ini close ya. Itu akan menentukan apakah saya akan close seluruh posisi saya atau saya akan hold posisi. Yang saya tahu di sini low-nya dan di sini high-nya. Mudah-mudahan dia stop di sini, nggak turun lagi, terus kemudian menembus high yang ada di sini atau bahkan menembus high yang ada di sini. Ya. Trail stop activated 50 points. Tadi kita loss $0,4 ya, atau 4 pips. 4 pips man. 4 pips udah lumayan ya, lumayan. Jadi sekarang posisi loss $1,4. Ingat resiko kita adalah 3%, maksimal 3%. Maksimal 3% dari posisi dari deposit saya. Jadi saya nggak akan mengambil posisi lagi ketika saya loss di trading terakhir ini. Konfirmasi saya untuk close posisi adalah ketika harga menembus low yang ada di sini ya teman-teman ya. Kalau dia udah menembus low yang ada di situ, berarti saya bisa close posisi. Di 132.191. Karena dia udah membentuk lower low ya, low yang lebih rendah, harga udah membentuk harga yang lebih rendah daripada harga sebelumnya, sehingga kemungkinan besar harga akan melanjutkan penurunan, atau ideas atau ide untuk buy semakin mengecil peluangnya ya teman-teman ya. Kita udah coba 2 kali untuk buy di saat ini, cuman harga tidak memberikan push seperti yang kita inginkan. Wow, dia turun. Kalau dia menembus itu saya akan close posisi saya. Oke, dia udah menembus ya. Kita close saja sekarang. Kamu naik dikit dong biar saya nggak tahu. Oh, dia makin turun, kita close saja. Sip. Oke, kita loss sekitar $1 lagi. 0,35, 0,6, 0,47, 0,7. Jadi tadi saya ambil posisi di 13226
268 ya. Oh, 132226 268 132268 268 ya, di sini. Terus saya close semua posisi di sini tadi sekitar 7 pips ya. Ya, 7 pips loss, 7 pips trade 2 loss lagi 7 pips. Pips deh. Oke. So udah cukup kita tradingnya hari ini guys. Harga masih ranging, kita nggak mendapatkan push yang kita inginkan. Jadi I think hari ini kita udah cukup tradingnya. Sekian dari saya, Baim. Kita lihat dulu loss berapa totalnya ya. Saya akan buka akun MetaTrader saya di HP. Oke, kita loss total hari ini adalah $2,9 ya lossnya. Ingat, sesuai dengan di awal tadi saya mengatakan bahwa resiko yang maksimal saya tanggung adalah $2,7. Ini udah lumayan termanage ya, jadi hanya loss sekitar $2,9, which is good. Jadi saya cukup puas dengan trading manajemen saya. Oke, sekian dari saya, Baim. See you, bye.